Hari ini 13 Juni 2021, gue ngeliput buaya lagi nih. Ini kali ketiga tahun ini peristiwa konflik manusia dan buaya di Belitung Timur. Tadi pergi bareng Bang Rahmat dari Basarnas. Pagi-pagi sekitar pukul 8 dapat info, jadi langsung meluncur ke Gantung, tepatnya di Sungai Lenggang, tepatnya lagi di Jembatan Gantung. Ternyata tadi pagi pas sampai, buayanya masih timbul di permukaan sungai. Jadi kelihatan di situ dia lagi ngapit semacam tangan ataupun kaki yang dicengkeram di mulutnya. Buayanya itu kata teman-teman Basarnas ukurannya 4-5 meter ya. Diameternya sekitar ya 100-an senti lah. Sekitar 1 meter untuk diameternya itu. Pas sampai sana, teman-teman Basarnas langsung persiapan untuk langsung nyebur ke sungai, melakukan proses evakuasi. Peristiwa kali ini sendiri, menurut keterangan Camat Gantung Pak Yusmawandi, awalnya korban bernama Edi Paradesa ini berusia 42 tahun ingin melimbang timah atau mencari timah di sekitaran bendungan Pice. Cuma tiba-tiba diserang buaya sih. Terus dari warga sekitar katanya ngedengar orang minta tolong gitu. Itu diperkirakan suaranya Edi sih, si korban. Untuk lebih jelasnya kita lihat keterangan atau kita dengar keterangan dari Kepala Basarnas. Jam 7 lewat 50 menit saya dapat info dari Bapak Black, warga Gantung, bahwa telah terjadi satu orang diterkam buaya di Sungai PC. Pada jam 8 lewat 10 kami berangkat ke lokasi dan briefing dengan unsur-unsur yang terlibat lainnya seperti Basarnas, BPPD, Tagana, pemerintah daerah, TNI AL, Satpol Air, Detpol Air, Polres, dan instansi pemerintah lainnya. Pada jam 13.35 korban ditemukan di depan dermaga PT Timah dalam keadaan meninggal. Ada bagian tubuh yang luka dan sobek. Ada kesulitan selama pencarian? Kesulitannya kena binatang buasnya timbul tenggelam, tidak mau melepaskan korban. Ada cerita unik dalam proses evakuasinya, Bang? Cerita uniknya ya buayanya menggigit korban, lalu keliling-keliling, ditimbulkan, ditenggelamkan lagi, ditenggelamkan lagi. Jadi kita pas evakuasi itu kita waspada, hati-hati. Takutnya binatang itu menunggu. Proses evakuasi di kejadian atau peristiwa konflik manusia dan buaya kali ini memakan waktu cukup singkat. Pertama dimulai evakuasi pukul 8 dan ditemukan pada pukul 13.40, jadi sekitar hampir 6 jam. Dan ini merupakan proses evakuasi yang cukup singkat dibandingkan dengan kejadian lain yang sampai 3 hari baru bisa ditemukan korban dimakan buaya ini. Tadi juga sempat ngobrol sama Kapolsek Gantung, Bang Wawan Suryadinata. Dia bilang sih udah sering untuk mengimbau sampai menertibkan masyarakat yang masih beraktivitas di tepi sungai. Kita dengar keterangan beliau ya. Pak, izin Pak, untuk kejadian konflik manusia dengan buaya ini sendiri di Gantung sudah berapa kali terjadi Pak dalam 2020 sampai 2021 sekarang ini? Kalau dari 2020 sampai 2021 sudah terjadi 2 kejadian terkait dengan penerkaman buaya oleh buaya yang diterkam kebetulan warga masyarakat yang sedang berdiri di aliran Sungai Lenggang yang kemarin kita lihat di seputaran Ujung Bintang. Kemudian kami juga pada kejadian ini mendapat laporan pukul 7:30 dan pada saat kami melaksanakan penelusuran bersama Basarnas sempat terlihat ada kepala buaya yang masih menerkam korban ataupun jenazah. Sampai saat ini upaya pencarian terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan tetua adat setempat atau pawangnya, karena beliau-beliau yang mengetahui di mana sarangnya, bagaimana mekanisme untuk melakukan pencarian sehingga jenazah ataupun korban yang dibawa bisa diketemukan. Pak, untuk kronologi awalnya ini kan katanya sedang melimbang timah ya Pak ya.
Nah, gimana peran dari Babin Kamtibmas Pak untuk mengimbau para masyarakat ini supaya tidak melimbang di sekitaran sungai seperti itu Pak? Upaya penertiban ini sebetulnya kami laksanakan sejak awal. Jadi kebetulan PKP yang sudah ada sekarang sering dilakukan razia atau penertiban. Bang Luli sempet-sempetnya ikutan ke perahu. Nekat banget, sumpah, dedikasi lo tinggi banget, sumpah bang. Tadi juga ada kejadian unik sih sebenarnya. Ini kita lihat bentar. Nah, kita bisa lihat di situ ramai sekali orang-orang masyarakat warga sekitar yang menonton pencarian korban. Tapi itu di atas jembatan yang rentan roboh. Jadi itu kejadian unik sih tadi. Untungnya tadi tidak roboh sih jembatan itu. Oh ya, tadi juga datang Pak Wabub Belitung Timur, Pak Hairil Anwar, dan beliau prihatin atas kejadian ini. Beliau prihatin karena banyaknya manusia yang mengusik kehidupan atau mengusik lingkungan sekitar sehingga banyak menyebabkan buaya berkeliaran. Setelah berapa kali nih Pak manusia diterkam buaya? Nah, upaya dari pemerintah daerah seperti apa Pak ke depannya? Sebenarnya sih upaya pemerintah ini sebenarnya untuk melarang mereka tuh di dalam kawasan tertentu mendapat jangan. Jadi ibaratnya kan binatangnya sama aja kayak manusia gitu. Artinya kalau mereka tuh terlalu susah dan selalu diusik, ya macam kita lah. Kalau selalu diusik gimana lah gitu kira-kira kan. Tapi kita sering cari makan lah gitu. Tapi kita jangan lupa bahwa kita ini hidup di dunia ini tidak sendiri gitu. Bahwa banyak kepentingan lain yang itu menjadi perhatian. Karena dengan rusaknya lingkungan, hal-hal yang gini yang perlu jadi perhatian kita semua. Pemerintah daerah intinya sudah berapa kali mengingatkan, bahwa diupayakan jangan terlalu ya, ibaratnya kita macam bukan rakus kan gitu, tapi mencari lah gitu. Dengan kepentingan perut, siapa senda anak. Tapi tolong diupayakan ke depannya kita sinergi lah apa yang sudah dianukan pemerintah, tolong menjadi pemikiran pemikiran kita semua lah kayak penyikapan lingkungan kita ini. Berarti menurut Bapak penyebab dari diterkamnya buaya ini seperti apa Pak? Apa penyebab? Kelihatan sih ya, karena habitat buayanya diganggu atau seperti apa? sebenarnya sih kayaknya lingkungan lah. Lingkungan. Dan juga berdasarkan informasi dari kawan-kawan tadi kan, ternyata buaya itu tuh beberapa hari di situ. Nah ternyata kejadian pagi ini memang yang bersangkutan tuh lebih pagi dari orang lain gitu. Nah sementara memang lagi suasananya lagi sepi, jam 6 kurang 10 kan kejadian. Jadi ya aku menghimbau lah kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Belitung Timur lah, agar kita sadar-sadar dengan lingkungan. Urusan perut memang urusan perut ya, terus kehidupan memang harus kehidupan. Cuman kedepannya intinya kita tetap harus harus ingat-ingat lah gitu dengan lingkungan kita. Mudah-mudahan kejadian ini tidak akan terulang lagi lah, untuk menjadi pembelajaran kita semua dalam menyikapi hidup ini. Masih gitu. Orang-orang banyak yang ngeliatin cuy, kayak hiburan aja nih orang-orang. Nih, sepanjang jalan tuh rame banget orang. Jembatan semuanya penuh sama orang deh, pokoknya ngeliatin orang itu. Nah, kalau ini pas saat jenazah sudah ditemukan, tanda-tandanya yaitu tandanya tangan si jasad korban ini menyembul ke permukaan air. Jadi tim gabungan langsung menuju titik itu lihat gak sih yang putih-putih itu? Nah itu tangannya si jasad korban, dan bergegas langsung ke titik tersebut tim gabungannya. Dan benar, ternyata pas dideketin dan pas diserok menggunakan jaring, ternyata itu benar adalah tangan dari korban terkaman buaya tersebut. Dan langsung histeris keluarga korban yang juga ikut melihat proses evakuasi pencarian korban tersebut. Feel sad for the family. Semoga Pak Edi bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala amalannya.
Untuk keluarga semoga bisa bersabar dan terus melanjutkan hidup dengan semangat. Ya, dengan ditemukannya jasad korban, selesai juga liputan gue hari ini, dan pulangnya gue nebeng sama teman-teman Basarnas lagi yang mereka juga dempet-dempetan. Thank you so much guys.